Mari kita membacakan bersama-sama Yohanes 4 ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar, lalu datang kepada Yesus. Puji Tuhan, firman yang singkat tetapi kembali mengingatkan kita, membangkitkan iman kita. Saudara, ini menyambung percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, ya, yang kita sudah khotbahkan minggu yang lalu. Saya harus mundur sedikit lagi ke belakang karena ini bagian yang menyambung, ya, cukup panjang percakapan ini, berurutan supaya kita semua boleh lebih mengerti bagian ini. Jadi kita mengingat bagian sebelumnya, saudara sekalian, Yesus menyuruh murid-murid membeli makanan. Ya, dan Yesus mulai percakapan dengan minta air, ya, minta air. Yesus membawa perempuan Samaria itu selangkah demi selangkah, saudara. Ya, Yesus yang berbijaksana, dia mulai dengan meminta bantuan, ya, daripada minta air itu kepada seorang perempuan, orang Samaria, karena dia ingin selangkah demi selangkah itu untuk menuju kepada pertobatan dia, ya, perempuan ini. Dari minta air sampai menegur dosanya. Ya, pergilah, panggil suamimu. Ya, Yesus tahu perempuan itu tidak beres di dalam hal seksual. Kita ingat, saudara, perempuan itu berkata kepada Yesus, "Berilah aku air hidup itu, supaya aku tidak haus lagi." Jadi perempuan itu ingin anugerah keselamatan. Ya, tetapi Tuhan tahu untuk itu, dia tidak bisa terus hidup di dalam dosanya, saudara. Ya, untuk seseorang diselamatkan itu dia tidak bisa terus hidup di dalam dosanya. Perempuan itu tidak bisa diselamatkan tanpa dia bertobat menangisi dosanya. Itu sebabnya Yesus harus menyadarkan dia dosa-dosanya. Pergi, panggil suamimu. Yesus ingin dia diselamatkan, saudara. Yesus sangat peduli dengan jiwa perempuan ini, ya. Tetapi dia harus mengakui dosanya. Dan kita melihat reaksi daripada perempuan itu. Panggil suamimu. Betapa syoknya dia waktu itu. Ya, orang asing minta air itu kenapa bisa tahu semua masa lalu saya? Ini menunjukkan Yesus yang sangat letih itu manusia. Dan dia yang tahu isi hati manusia juga adalah Allah. Ya, jadi di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Kenapa orang asing ini minta air itu bisa tahu semua masa lalu saya? Masa lalu yang membuat saya begitu malu dan merasa tersendiri, diabaikan, disisihkan oleh masyarakat. Jadi perempuan Samaria itu waktu itu begitu kagetnya. Yesus bisa tahu keadaan dia. Mendengar itu, perempuan Samaria itu bilang, "Aku tidak punya suami." Perempuan itu syok, saudara. Sehingga nalurinya itu langsung bikin dia menghindar. Ya, dan berbohong terhadap teguran Yesus itu. "Aku tidak punya suami." Inilah orang yang sudah berzina, saudara. Masih mau menghindar daripada Yesus. Dia masih mau menyatakan diri, "Saya masih baik-baik saja. Tidak apa-apa, Tuhan. Saya masih baik-baik." Tetapi Yesus terus bertanya kepada dia. Yesus penuh cinta kasih. Ingin perempuan ini bertobat dan mengakui dosanya. Karena, saudara, dosa yang tidak diakui itu tidak mungkin bisa diampuni. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mengaku dosamu, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni. Dosa sebesar apapun, tidak mungkin Tuhan tidak sanggup mengampuni kita. Ya, darahnya di atas kayu salib itu sanggup mengampuni dosa kita sebesar apapun. Ya, saudara, tetapi harus diakui, harus disadari, dan harus diakui. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Dan Yesus begitu mengerti perempuan ini. Sehingga dia terus membimbing perempuan ini untuk bertobat, saudara. Yesus berkata, "Engkau sudah punya 5 suami.
Itu Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah, saudara. Ia berkuasa melihat sedalam-dalamnya hati manusia. Semua akar kejahatan itu harus dibongkar. Supaya perempuan ini bisa diselamatkan. Saudara, dia harus menyadari dosanya dulu. Mata Yesus begitu tajam, saudara. Tetapi penuh cinta kasih dia melihat perempuan itu. Saudara bisa bayangkan ya, setiap hari dia melihat pria-pria itu. Saudara, dengan mata yang sangat berbeda. Tetapi melihat mata Yesus begitu penuh cinta kasih. Dia tidak bisa tahan, saudara. Orang yang sudah bertemu firman Tuhan, sungguh-sungguh disinari oleh pencerahan daripada firman itu beda sekali, saudara. Menyoroti kedalaman hatinya. Mata Yesus begitu tajam, saudara. Penuh cinta kasih melihat perempuan itu. Tidak ada siapapun yang bisa terus-menerus menyembunyikan dosanya di hadapan Yesus. Engkau sudah mengambil suami orang. Engkau harus berani menghadapi dosamu. Engkau tidak boleh lari. Cepatlah bertobat. Perempuan itu menjawab, Yesus, Tuhan, nyata kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Dia tahu, saudara. Dia tahu. Yesus sangat mencintai. Yesus tahu dosa-dosa dia. Dia langsung pikir pengetahuan itu pasti datang dari Tuhan. Tidak mungkin kalau orang ini bukan seorang nabi. Tidak mungkin dia bisa mengetahui isinya. Engkau seorang nabi. Lalu dia alihkan topiknya, saudara. Topiknya kemana sekarang? Tanya soal menyembah Allah di Gunung Gerizim. Atau di Yerusalem. Yang tidak ada hubungannya dengan soal suami, saudara. Perempuan itu berusaha untuk terus sembunyi di dalam agamanya. Dia seketika pikir, oh ya, saya punya tradisi yang hebat. Kenapa masih perlu Yesus? Ini karena dia masih tetap mau menyimpan dosanya itu, saudara. Tetapi Tuhan kembalikan dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya, saudara, Allah itu harus disembah dengan segenap jiwa dia. Kekuatan dia. Ya, segenap keinginan dia. Bukan hanya formalitas di mulut saja. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan bilang sama dia, kita harus menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah dia dengan segenap hatimu. Bukan hanya di mulut saja, tapi hatimu. Hatimu menyimpan dosa. Saudara-saudara, itu yang dia tegur. Dan setelah meninggalkan perkataan Yesus tentang menyembah dalam roh dan kebenaran ini, itu membawa perempuan ini, saudara, kepada satu topik pembicaraan. Dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang juga disebut Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi dia orang Samaria kan, saudara. Ya, jadi selain Yahudi, orang Samaria juga percaya Mesias itu akan datang. Dan Yesus yang biasanya tidak mau menyatakan dirinya sebagai Mesias, tapi di sini dia membuka identitasnya. Dan Yesus berkata apa, saudara? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ketika perempuan Samaria itu mendengar perkataan Yesus ini, dia sadar. Nabi memang bisa banyak. Ya. Tetapi Mesias yang akan datang hanya satu. Dan dia percaya, dan dia seketika itu, saudara, sangat bersukacita, bergembira, dan dosanya dilepaskan. Dia percaya kepada Mesias itu. Dia datang ke sumur itu, saudara, untuk menimba air. Penuhi tempayan dia untuk bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Rutin di dalam pekerjaannya. Seperti kita itu rutin di dalam pekerjaan, saudara. Tetapi firman Tuhan itu datang seketika. Itulah kalau diterapkan dalam hidup kita sama, saudara. Tuhan bisa berbicara kepada kita bukan hanya di KKR. Tapi dimanapun melewati kita saat kita bersaat teduh sendiri. Ya, saat kita membaca firman, saudara. Firman Tuhan itu begitu mendegur dosa-dosa kita. Kita kembali kepada Tuhan. Saat itu, satu detik itu bisa terjadi kelahiran baru. Pertobatan sejati. Itu yang dialami perempuan ini. Tidak ada proses lama, saudara. Tidak. Begitu dia mengakui Mesias itu. Saudara, dia lupa tempayannya. Dia pergi ke kota. Kita tidak diberitahu, saudara, apakah dia sempat mengisi tempayannya atau tidak. Tetapi dicatat dia bergegas pergi. Kemungkinan sambil lari-lari kecil gitu ya ke kota. Ingin kasih tahu pengalaman dia sama Yesus. Pengalaman pertobatannya.
Nah, saudara, di dalam bagian ini yang kita baca tadi, melanjutkan bagian ini, saya mengajak kita belajar 3 hal ya di dalam bagian yang kita baca tadi. Bahwa yang pertama, saudara, Tuhan itu begitu peduli dengan jiwa manusia. Ya, Tuhan sangat peduli dengan jiwa kita. Bukan artinya dia tidak peduli tubuh, dia peduli. Itu sebabnya dia mati di dalam tubuhnya. Untuk menebus tubuh kita juga. Dan satu hari kita dibangkitkan, saudara. Tetapi concern dia selalu kepada jiwa. Dia datang menyelamatkan jiwa kita. Saudara-saudara, pertama kita melihat di dalam bagian ini, bagaimana menakjubkannya, saudara. Cara Yesus itu peduli dengan jiwa-jiwa manusia, khususnya perempuan ini. Ditunjukkannya kepada kita, saudara. Bahwa Yesus harus sengaja datang ke Samaria. Dia sengaja dalam arti kata, saudara, melelahkan dirinya karena dia dicatat sangat letih waktu itu, saudara. Ya, jadi dia sengaja harus melelahkan dirinya, ya, mengorbankan dirinya seperti itu, saudara, melewati Samaria untuk menyelamatkan satu jiwa perempuan ini. Kita diberitahu bahwa para murid itu heran, ya, bahwa Yesus bicara dengan seorang perempuan. Nah, saudara, zaman itu memang ada satu standar tingkah laku, ya, untuk seorang laki-laki dengan perempuan itu gimana mereka itu bergaul, ya. Jadi rabi-rabi di zaman Yesus itu bicara, saudara, seperti ini. Jangan ada laki-laki yang bicara dengan perempuan di jalanan. Itu memang lazim zaman itu seperti itu, saudara. Bahkan dengan istrinya sendiri. Nah, ini kita tidak ngerti, saudara, memang. Tapi zaman itu begitu. Jadi seorang laki bicara begitu tuh, itu nggak lazim untuk seorang rabi-rabi gitu ya, saudara. Karena bagi mereka setiap kali kalau seorang laki bicara dengan perempuan terlalu lama, saudara, maka bisa muncul kejahatan. Gitu ya. Pelanggaran hukum. Dan akhirnya orang itu akan terhilang ke neraka. Nah, itu anggapan zaman itu. Dan sekarang, saudara, masalahnya lebih dari sekedar perempuan. Orang perempuan ini Samaria lagi. Semua orang tahu, saudara, di zaman itu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, kenapa, saudara? Karena orang Samaria itu memang musuhan dengan orang Yahudi sudah ratusan tahun. Itu Samaria itu kan 10 suku itu, ya, yang terpecah itu. 10 suku, saudara, yang ke utara. Itu jadi kerajaan Israel itu. Jadi mereka di sana sudah campur dengan bangsa kafir. Menyembah berhala, kawin-mengawin, saudara-saudara. Banyak melakukan sinkretisme. Ya, jadi orang Yahudi itu memusuhi mereka. Dan tidak lagi makan sama-sama dengan mereka. Maka murid-murid itu kaget. Kenapa Yesus, guru mereka, mau bicara dengan seorang perempuan? Jadi sangat kontras yang dilakukan Yesus itu dengan rabi-rabi zaman dulu punya standar kelakuan, saudara-saudara. Yesus mau bicara dengan seorang perempuan dan lebih parah dia orang Samaria. Dia orang asing di pinggir sumur. Ini semua ini, saudara, kejadian yang luar biasa bagi 11 murid itu. Itu adalah hal yang tidak mereka duga sama sekali. Itu bertentangan dengan pikiran mereka tentang apa yang harus dikerjakan seorang guru yang rohani, ya. Itu mengejutkan mereka, membuat mereka tuh kaget, saudara. Dan perasaan yang sama diperlihatkan para murid ini, saudara, bukan saja terjadi di sini sebetulnya. Kitab suci mencatat beberapa hal, saudara. Di dalam Lukas 15 ayat 2 misalnya, mencatat ketika Tuhan kita mengizinkan apa, saudara? Pemungut cukai dan itu orang berdosa untuk mendekat sama dia. Lalu Yesus makan bersama dengan mereka. Wah, itu bikin gempar, saudara. Hal seperti itu. Mereka berkata semua, orang ini terima orang berdosa, makan sama-sama mereka. Ini Yesus, saudara. Dia begitu peduli dengan jiwa. Dia tidak memperdulikan apa kata orang pada zaman itu. Kisah 9 ayat 26, saudara, catat yang sama. Ketika Saulus kembali dari Damaskus, seorang yang bertobat, saudara, sudah menjadi ciptaan baru. Orang-orang di Kristen di Yerusalem saat itu melihat Saulus, saudara, mereka kaget juga. Heran sekali, saudara. Mereka tidak percaya bahwa dia itu sudah menjadi seorang murid Kristus. Dia dulunya seorang penganiaya. Hati-hati terhadap dia. Nah, ini, saudara, yang terjadi.
Kisah 12 ayat 16 juga mencatat ketika Petrus dibebaskan dari penjara oleh seorang malaikat. Dan dibawa ke pintu rumah di mana para murid itu sedang apa, saudara, waktu itu? Sedang berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan Petrus supaya dilepasin dari penjara. Tapi saat Petrus ketok pintu, itu disangka malaikat, saudara. Ini aneh. Doakan supaya Petrus lepas, saudara. Sesudah Petrus lepas, tidak percaya itu adalah Petrus yang sudah lepas. Nah ini, saudara. Kita doa itu, kita percaya nggak yang kita doakan itu, saudara, didengar Tuhan? Itu loh. Jadi ketika mereka melihat, mereka sama. Kaget, saudara. Nah ini kekagetan ini sama mirip semua, saudara. Kekagetan ini. Heran, tercengang gitu. Ini contoh-contoh di Alkitab. Heran ini, saudara, kagum mereka itu. Kagum terhadap apa yang Tuhan kerjakan terhadap jiwa manusia. Sekarang kita juga sama, saudara, sebagai orang Kristen sejati. Kita bisa melihat banyak hal yang seharusnya bisa membuat kita itu kagum seharusnya. Kalau orang bisa bertobat, itu saudara, itu mujizat yang besar sekali. Kalau orang bisa bertobat dan percaya kepada Yesus, kita harusnya tercengang, saudara. Kita harusnya kagum. Kenapa orang bertobat itu bisa tiba-tiba berubah, saudara? Kesukaannya, kebiasaannya, kita kagum kepada cinta kasih, kesabaran, belas kasihan daripada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sama, saudara, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan bisa membuat keajaiban itu. Kita harus kagum. Kita percaya, saudara, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada orang berdosa yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Perempuan Samaria itu mendapat anugerah lahir baru. Yesus telah menyatakan dirinya kepada perempuan itu sebagai Mesias, dan dia percaya. Dia lari ke kota, saudara, dan berkata dengan begitu bersemangatnya, Mesias ada di sini. Mari datang kepada dia. Jadi perempuan itu mengaku Yesus sebagai Mesias ke orang-orang sekotanya itu. Itu satu pengakuan yang apa, saudara, sebetulnya? Itu satu pengakuan di hadapan umum. Saya percaya kepada Mesias itu. Apa yang dikatakan dia tentang saya? Apa yang mau diajarkan di situ, saudara? Dia berani mengakuinya, iman dia di hadapan publik. Itu penting, saudara. Kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh malu mengakui iman kita di hadapan publik. Tidak ada yang namanya secret believers, itu nggak ada, saudara. Kita harus berani mengakui Yesus, saudara, sebagai satu-satunya juru selamat kepada semua orang. Saudara-saudara. Itu perempuan itu mengakui Yesus sebagai Mesias ke orang-orang di kota itu. Saudara bayangkan loh, orang-orang di kota itu bukan teman baik dia loh. Ya, itu orang yang menghina dia. Kamu suaminya ada 5. Orang-orang yang dihina itu. Orang menghina dia, saudara. Tapi dia berani membuat pengakuan itu. Itu luar biasa, saudara. Di Matius 10 ayat 32 sampai 33, saya bacakan perkataan Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, jangan sampai kita malu menyatakan siapa Yesus kepada orang-orang lain. Berani menyatakan iman kita. Saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak boleh kita menjadi secret believers. Memang kita mengerti, saudara, kesulitan-kesulitan. Berbagai yang orang jadi Kristen, saudara, di keluarga-keluarga tertentu yang beragama lain. Kita bisa mengerti, saudara, kesulitan ini. Tetapi perintah Tuhan tetap untuk kita berani menyatakan iman kita. Baik di keluarga, baik di masyarakat. Saudara, kita sering mendengarkan satu orang yang dipanggil dari keluarga yang beragama lain. Saudara, pertamanya timbul cekcok, selisih, ya, perpecahan, saudara. Karena Injil itu, betul-betul, saudara, pedang itu dibawa. Tetapi ternyata lama-kelamaan, saudara-saudara, kok mereka luluh juga.
si anggota keluarga ini, saudara. Akhirnya semua jadi Kristen. Saudara percaya tidak hal ini, saudara? Yang mengherankan, kalau orang itu bisa percaya Yesus itu luar biasa. Itu keajaiban, mujizat dari Yesus. Mintalah mujizat itu terjadi lagi, saudara. Jangan takut mengakui iman kita. Kita semua harus mirip seperti perempuan itu, saudara. Karena kita juga menerima keselamatan. Kita sama mengakui Mesias itu. Yesus satu-satunya juru selamat. Jangan takut, saudara, mengakui iman kita kepada orang lain. Ingatlah, kita semua saksi Tuhan, saudara. Ini hal pertama. Kita tidak heran kalau Tuhan menyelamatkan orang berdosa, saudara. Kita harus minta Tuhan selamatkan. Ya, baik itu anggota keluarga kita, teman-teman baik kita, saudara-saudara. Tuhan peduli dengan jiwa manusia. Ya, itu yang kita pelajari di dalam bagian ini yang pertama. Tuhan sangat concern dengan jiwa manusia. Masakan doa kita tidak didengar, saudara? Kalau kita ingin satu jiwa diselamatkan. Tuhan mendengar. Coba pikirkan, saudara, betapa tidak mungkinnya semua orang di kota itu, di Samaria itu, saudara, jadi percaya kepada seorang guru Yahudi. Ya, firman Tuhan kan mengatakan, saudara, percaya itu satu kota. Saudara, sebagian besar daripada mereka. Bagaimana, saudara, kita bisa mengerti hal ini? Apalagi itu kesaksian dari seorang perempuan yang begitu hina, saudara. Ya, yang dilecehkan oleh orang-orang sekampung itu. Jadi Tuhan itu bisa pakai kita, saudara, di dalam segala keadaan kita. Asal kita bertobat, mau dipakai Tuhan, saudara. Saksikan iman kita. Tuhan bisa pakai kita. Orang-orang yang paling tidak mungkin bisa percaya kepada Injil dan diselamatkan. Itu di kotanya itu, saudara. Di kotanya perempuan itu. Makanya itu mujizat besar, saudara. Dia coba bicara, lihatlah mungkinkah dia Mesias itu. Dia bisa tahu saya punya 5 suami, gitu loh. Apa yang dia katakan itu benar loh. Ayo datang. Simple. Saudara, seorang saksi itu sebetulnya. Itu paling tidak mungkin, saudara, hanya kuasa daripada Roh Kudus itu. Jadi kita semua tidak boleh menghina diri kita, saudara. Andalkan kuasa Tuhan. Ya, kita memang tidak bisa membawa jiwa, tapi Tuhan bisa. Ya, saudara, tugas kita hanya simple saja, saudara. Menyaksikan Kristus itu. Dia sangat peduli kepada jiwa manusia. Itu sebabnya kalau kita percaya, kita pasti berharap, saudara, Tuhan menyelamatkan lebih banyak jiwa. Tetapi hal seharusnya, saudara, ada lagi yang mengherankan juga, saudara. Jadi kekagetannya ada 2, saudara. Satu, kalau orang percaya. Satu lagi, saudara, heran juga kalau orang tidak mau percaya sama Yesus. Nah ini, saudara, mereka tetap keraskan hati mereka, tetap berada di jalan menuju kebinasaan. Nah ini dicetuskan oleh Yesus sendiri pada waktu dia berada di Nazaret, saudara. Itu orang sekampung dia tidak percaya kepada dia sebagai Mesias. Nah itu keheranan, saudara. Kiranya Tuhan memberikan kita kuasa dan cinta kasih. Ya, untuk kita mau, saudara, menyaksikan. Karena kita tahu Yesus itu peduli kepada jiwa yang terhilang. Ya. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari selain kepedulian Yesus kepada jiwa manusia adalah pengaruh anugerah itu. Ya. Pengaruh anugerah di dalam hati orang percaya itu begitu besar dan kuasa, saudara. Anugerah itu begitu menyentuh perempuan itu. Di dalam bagian ini kita belajar itu. Anugerah itu, saudara, menyentuh perempuan itu. Itu sebagai anugerah yang pertama kali masuk di dalam hati dia, saudara. Kita diberitahu setelah Tuhan memberitahu perempuan itu bahwa dia adalah Mesias itu. Dia apa, saudara? Meninggalkan tempayannya. Di situ kita tahu bahwa anugerah itu sudah menyentuh begitu besarnya, saudara. Sampai dia tinggalkan tempayan airnya dan pergi ke kota. Saudara, tidak gampang ya kita itu meninggalkan sesuatu yang sudah rutin itu loh. Kalau kita tidak rutin kerjakan sesuatu, gampang lupa kan ya. Kalau ada sesuatu yang tidak rutin, aduh kita lupa, harus catat. Tapi ini tiap hari dia pergi ke sumur, saudara, itu kerjaannya. Tapi setelah dapat anugerah itu, ini sesuatu yang begitu menggoncangkan hati saya. Saya tinggalkan dulu ini. Ini lebih penting, lebih urgen. Wah, itu luar biasa, saudara. Anugerah besar sekali pengaruhnya ini di dalam hati perempuan itu.
Dan dia pergi ke kota, saudara, tinggalkan tempayan. Dia berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, ada seorang yang memberitahu saya semua hal yang pernah saya lakukan. Itu luar biasa, saudara. Dia sudah tinggalkan rumah dengan tujuan apa, saudara, pagi itu, siang hari itu? Timba air. Dia sudah bawa tempayannya itu ke sumur, berniat untuk mengisinya kembali. Jadi tempayan di zaman itu tuh bukan kecil, saudara. Ya, begini, kayak kita air aqua diginiin penuh. Tidak, saudara, cukup besar. Ya, dan itu biasa dibawanya di mana? Nih, di kepala. Gitu, dibawanya kuat-kuat tuh lehernya, saudara. Jadi perempuan itu memutuskan tempayan itu untuk ditinggalkan saat itu. Ya, itu kemungkinan dia tidak lupa, saudara. Tetapi dia menunda untuk mengambil air di tempayan itu. Sesuatu yang begitu rutin dikerjakan oleh dia, dia rela tinggalkan. Tunda dulu. Apa sudah ada isinya atau belum kita tidak tahu, saudara. Tetapi dia tinggalkan. Karena sekarang di hatinya, itu ada sesuatu yang lebih urgen. Jadi di sumur itu perempuan ini mendapat anugerah, saudara. Dia lahir baru. Hatinya menjadi baru. Dia memiliki sekarang objek yang baru, Kristus itu. Yang jauh lebih menarik daripada air itu. Dia ingin air hidup itu, saudara. Dia sudah menjadi ciptaan baru di situ. Saudara, apakah kita masih ingat waktu kita pertama percaya sama Yesus? Betapa kita begitu giatnya, saudara. Melayani. Ya, membaca firman itu. Begitu panasnya. Jangan pernah tinggalkan kasih yang mula-mula itu, saudara. Diingat lagi. Kapan kita pertama kali, saudara, disentuh oleh cinta Tuhan itu. Mengalirkan air mata untuk dosa-dosa kita. Ingat itu, saudara. Kembali Tuhan. Betapa aku ingin mencintaimu. Mempunyai anugerah yang baru itu. Menyegarkan aku kembali. Segala hal yang lama itu berlalu. Aku ingin semua menjadi baru, Tuhan. Tolong aku. Segala sesuatu itu dilupakan, saudara, untuk sementara waktu. Itu tempayan itu. Kita punya tempayan-tempayan itu, saudara, di dalam hidup kita. Kita sudah tinggalkan itu. Ada sesuatu yang urgen yang harus kita kejar, saudara. Sesuatu hal yang baru, yang begitu penting. Perempuan itu diisi hatinya, saudara, oleh anugerah Tuhan. Dia tahu sesuatu yang urgen harus segera dilakukan. Dia sudah tidak pikir apa-apa lagi kecuali kebenaran yang baru yang dia dengar. Saudara, juru selamat yang telah dia temui itu. Maka dengan sepenuh hatinya dia tinggalkan tempayan airnya. Dia cepat-cepat pergi menyaksikan perasaannya itu kepada orang lain. Ini perasaan yang harus kita minta kepada Tuhan. Ini kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati seseorang, saudara. Di sini kita melihat anugerah daripada Tuhan. Yang menjadikan sesuatu itu baru. Berarti kuasa Roh Kudus itu, saudara, kalau menjadikan sesuatu baru itu, yang lama dikemanain, saudara? Yang lama disingkirkan. Gitu. Kalau Roh Kudus sudah masuk ke hati kita, saudara, dia memberikan anugerahnya. Yang lama-lama itu disingkirkan. Yang baru itu makin meluap, makin bertumbuh. Semua sifat-sifat yang lama itu semuanya disingkirkan oleh Tuhan. Itu Roh Kudus, itu kuasanya, saudara. Sanggup mengusir keluar sesuatu yang lama di hati kita. Digantikan oleh yang baru. Jadi anugerah yang masuk ke dalam hati itu menyingkirkan semua keinginan-keinginan yang lama. Saudara, itu sebabnya orang yang bertobat tidak lagi mengutamakan apa yang pernah dia utamakan. Ada pemimpin yang baru sekarang memimpin hatinya itu. Seluruh hidupnya jadi berbeda. Seluruh hal menjadi baru. Ini tanda seorang yang lahir baru. Jadi ada perubahan nilai di dalam hatinya. Ada perubahan keinginan, saudara. Nah, kita mengingat bagian kitab suci yang lain di dalam Matius 9 ayat 9 contohnya. Ketika Matius, si pemungut cukai itu, begitu getolnya setiap hari di meja itu, saudara, hitung uang cukai.
Ketika dipanggil Yesus, ikut aku. Dia tobat. Apa saudara? Tinggalin mejanya. Sama juga semua yang terjadi kepada Petrus, Yakobus, mereka sedang kerja dengan jalannya. Saudara, Yohanes, Andreas, tetapi begitu mereka bertobat, ikut Yesus, mereka tinggalkan jala dan perahu penangkap ikan mereka. Jadi ada sesuatu yang baru. Saudara-saudara, sama juga dengan Saulus, kita melihat orang Farisi itu, begitu dia bertobat jadi orang Kristen, dia serahkan semua hari depannya, saudara, yang begitu cemerlang sebagai seorang Yahudi. Lalu dia menjadi seorang yang menyaksikan iman yang dulu dia benci. Jadi ada perbalikan nilai itu. Ada perubahan, saudara. Ini kuasa Roh Kudus. Di sini kita melihat hal yang sama juga di dalam diri perempuan Samaria ini. Persis ketika anugerah keselamatan itu masuk ke hatinya, saudara, memenuhi pikiran dia, dia tidak pernah kembali untuk mengambil tempayan air itu. Dia mengalami lahir baru, saudara. Dia pergi dan meninggalkan tempayan airnya. Inilah semua perubahan-perubahan yang terlihat dari orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Ini adalah ciri orang Kristen sejati yang berubah nilai hidupnya, keinginannya. Saudara, adakah kita mengalami perubahan di dalam hidup kita? Ini penting, saudara. Kita meninggalkan tempayan kita. Artinya tempayan itu hidup lama kita. Harus ditinggalkan. Karena ada sesuatu yang baru yang mengisi hidup kita. Yesus Kristus itu. Dan Injilnya, saudara. Keinginan kita yang lama itu diusir keluar. Diganti dengan keinginan yang baru. Menjadi saksi Kristus. Itu penting sekali. Sebagai orang Kristen, saudara. Kita senantiasa harus mengintrospeksi diri. Tuhan, adakah perubahan-perubahan? Tidak langsung, saudara, memang. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah untuk dilepaskan. Memang, saudara, kita mengerti. Karena kita masih di dalam daging, Paulus bilang. Tetapi harus ada perubahan itu. Harus ada keinginan untuk berubah dan mengakui dosa itu kepada Tuhan. Ya, itu perempuan ini, saudara. Itu gunanya cerita dia itu dicantum di dalam kitab suci. Supaya kita juga mengikuti jejak dia. Tinggalin tempayan kita. Dan Tuhan akan menolong kalau kita punya keinginan itu, saudara. Tuhan akan menolong kita. Ya, saudara, pelan-pelan kita terus bertumbuh. Ya, ke arah Kristus itu. Kenal dia, makin hidup suci. Makin hidup membenci dosa. Itu orang-orang Kristen yang sejati. Berbahagia kita yang sadar seperti perempuan Samaria ini, saudara. Kita bisa berkata seperti Paulus di dalam Filipi 3 ayat 8. Kalimatnya begini. Aku menganggap segala sesuatu rugi. Maksudnya segala pencapaian dia yang dulu itu, saudara. Ya, dia seorang intelektual luar biasa. Paulus itu ya, dia seorang Farisi. Jadi kebanggaannya. Tidak salah dia menjadi orang pintar, saudara. Tapi kebanggaan dia, kesombongan dia itu, saudara. Aku menganggap segala sesuatu itu rugi. Karena apa? Karena ada perbandingannya dengan sesuatu yang baru nih, saudara. Karena pengenalan akan Kristus itu. Jadi yang lama-lama itu, saudara, ya, yang dia sombongkan, saudara, pengetahuannya segala macam itu dia tinggalin. Berubah nilainya sekarang. Karena apa? Karena dia pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semua itu. Wah, luar biasa, saudara. Ini hati yang harus kita miliki. Tuhan tolong kita. Untuk kita juga boleh menganggap segala sesuatu itu rugi. Karena kita makin kenal Kristus. Pengenalan kita terhadap Kristus itu lebih mulia daripada segala hal. Saudara-saudara. Berbahagialah mereka yang telah menyerahkan segala sesuatu. Ada pikulan salib. Ada sangkalan diri, saudara. Ketika kita mau percaya Yesus. Berbahagialah. Saudara. Yang ketiga, semangatnya, saudara. Jadi yang pertama, Yesus peduli jiwa manusia. Ya. Yang kedua itu, saudara, anugerah itu. Pengaruhnya besar di dalam hati orang yang percaya. Dan ketiga, semangat orang yang sungguh-sungguh bertobat.
Saudara, ini di dalam bagian ini. 3 hal ini diingat. Kita melihat, saudara, terakhir poin ketiga di dalam bagian ini. Itu betapa semangatnya api, saudara, yang menyentuh hatinya itu. Bagi orang-orang yang benar-benar bertobat itu. Untuk apa, saudara? Bersaksi kepada orang lain. Nah ini. Jadi kita diberitahu bahwa perempuan Samaria ini pergi, saudara, ke kota. Itu tuh, apinya itu di situ. Dia tidak diam, saudara. Dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang itu, mari lihatlah. Nah ini perkataannya. Mari lihatlah. Ada seorang yang memberitahu saya semua hal yang pernah saya kerjakan. Bukankah ini Kristus? Itu luar biasa, saudara. Api itu, semangatnya itu. Pada hari dia bertobat, dia langsung menjadi seorang misionaris, saudara. Bukankah kita semua dipanggil jadi misionaris juga? Sama, kita punya misi, saudara. Di dalam pekerjaan kita masing-masing itu ada misi Tuhan, saudara. Misi Injil itu. Yang harus kita sampaikan, saudara. Kita kabarkan ya kepada orang lain itu, saudara. Baik mungkin melalui perbuatan kita dulu, saudara. Sampai akhirnya kita bisa menginjili mereka melalui mulut kita. Saudara-saudara, ini semua misionaris kita, saudara. Dia menunjukkan kepeduliannya kepada jiwa yang terhilang. Dan perempuan ini, saudara, contohnya. Bukan saja mengakui percaya kepada Yesus, tapi dia berubah nilai-nilainya, tapi dia juga peduli kepada jiwa yang terhilang ini. Dia merasa begitu besarnya kuasa Roh Kudus merubah dia, sehingga dia tidak bisa diam, saudara, tentang Yesus. Perempuan Samaria ini bicaranya simple, saudara. Bicaranya cuma mari datang, lihat Kristus. Dia tidak pakai argumen apa-apa, saudara. Ya, doktrin yang mendalam itu, saudara. Cari alasan gimana kasih tahu Mesias itu duinatur segala macam. No. Mari datang, lihat sendiri. As simple as that. Witness of Jesus. Sesederhana itulah, saudara, seorang saksi Kristus. Karena kita mengandal Tuhan. Bukan kepandaian kita, saudara. Kita mengandal Tuhan ketika kita menjadi saksinya itu. Tuhan berkuasa merubah orang. Bukan kepandaian kita, kefasihan lidah. Bukan, saudara. Dia tidak berkata kepada orang-orang di kota itu, saya tiba-tiba berubah menjadi orang benar. Saya baik. Saya suka berbagi. Makanya lihat saya, saudara. Ikut saya. Tidak sama sekali, saudara. Ada bahayanya bersaksi itu, saudara. Bisa melenceng daripada inti yang sebenarnya tujuan kita menuju kepada Kristus yang kita saksikan itu. Jadi kita pun diingatkan oleh bagian ini, saudara. Siapa yang kita saksikan itu harus jelas, saudara. Bukan diri kita, tapi Yesus Kristus, saudara. Jikalau kita terus bicara tentang diri, saudara, di dalam kesaksian, itu Yesus cuma jadi pemeran pembantu. Tambahan yang bisa ada, bisa tidak, saudara. Yang penting sayanya yang hebat. Saudara, ini berbahaya. Seorang misionaris, seorang saksi Tuhan tidak seperti itu. Saudara, kita bersaksi tentang Kristus. Kita tidak sedang menyaksikan kebaikan kita. Bukan, saudara. Kita tidak sedang menyaksikan keunggulan kita dengan memakai nama Yesus. Perempuan Samaria menjadi contohnya bagi kita semua, saudara, di dalam konteks ini. Dia bersaksi. Dia hanya berkata begini, saudara. Mari dan lihat Kristus itu. Luar biasa, saudara. Di sini kita belajar 2 hal dari perempuan ini, saudara. Ya, di dalam hal mempunyai api, mempunyai semangat sebagai seorang saksi itu 2 hal, saudara. Yang pertama memberitahu, yang kedua mengundang. Itu aja. Memberitahu dan mengundang. Dia memberitahu apa, saudara? Orang-orang sekota itu. Apa yang dia tahu tentang Tuhan Yesus? Dia sudah tahu tentang saya. Begitu hebatnya Tuhan ini. Saudara, lalu dia mengundang orang-orang itu. Ayo kita ketemu sendiri. Ya, saudara kalau suka ngajak orang ke gereja juga sama. Saudara, sama seperti itu. Ayo ketemu, dengar sendiri firman-Nya di gereja.
Kalau kita memperhatikan, saudara, di dalam kitab suci ada contoh-contoh yang sama. Seperti ini, saudara. Kasih tahu lalu undang. Andreas, saudara masih ingat gak? Sama. Beritahu saudaranya Petrus tentang Yesus. Dia beritahu dulu tentang Yesus. Lalu dia bawa saudaranya itu ketemu Tuhan. Filipus juga begitu. Kasih tahu Nathanael bahwa dia telah menemukan Mesias. Saulus juga begitu. Mereka semua, saudara, ketika bertobat, kasih tahu orang lain apa yang dikerjakan Yesus. Lalu bawa mereka ketemu. Itu. Mari dan lihatlah. Kalimat itu keluar dari kedalaman hatinya, saudara. Dari luapan hati dia mendorong mulutnya bicara tentang Yesus. Sesederhana itulah kesaksian. Dia sudah ditebus dan dia ingin setiap orang di kota itu untuk tahu. Maka dia undang mereka semua. Apa yang dilakukan perempuan Samaria di sini harus menjadi contoh bagi kita semua, saudara. Kenapa perempuan Samaria itu bersaksi ke kotanya? Karena hatinya penuh ucapan syukur terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan buat dia. Setiap orang yang sudah menerima anugerah Tuhan itu, saudara, sudah merasa Kristus itu begitu murah hati, mengalirkan darah, menebus dosa dia, itu harus bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Jangan lupa, saudara. Ya, di dalam kita bekerja, berdagang, saudara, atau apapun pekerjaan saudara, jangan lupa ini. Intinya, saudara, kita itu misionaris. Kita punya misi di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup kita sehari-hari. Misi kita adalah memperkenalkan orang, siapa yang selamatkan jiwa saya? Itu Yesus. Siapa yang memberi saya usaha ini? Itu Yesus Kristus. Saudara-saudara, memberi saya kelancaran, kesuksesan, segala macam. Ya, saudara-saudara, nanti ini. Termasuk, saudara, memberikan kesulitan, memberikan sakit penyakit. Kristus mengizinkan, tetapi dia menopang saya, memberi kekuatan. Itu kesaksiannya sangat powerful, saudara-saudara. Jadi sementara kita selesai bersaksi, orang bisa percaya, saudara. Nah ini juga mengajar sesuatu kepada kita. Kalau kita sudah bersaksi, saudara, lalu orang bisa jadi percaya, wah kita luar biasa. Jangan lupa, itu kuasa dari Roh Kudus, saudara. Kita tidak boleh sombong. Jangan lupa itu. Tuhan tidak suka pakai orang sombong, saudara. Jangan lupa, itu kuasa Tuhan yang mengerjakan itu. Kita hanya alatnya saja, tidak lebih dari itu, saudara. Karena apa? Karena pada prinsipnya firman Tuhan mengajar kepada kita, saudara. Kenapa orang itu kok diinjili saya bisa langsung percaya? Karena sudah ada orang lain lebih dulu menabur benih Injil itu kepada mereka. Mau sombong apa? Tidak, saudara. Kita semua sama bekerja di ladang Tuhan. Yesus berkata, kita sering menuai di tempat orang lain menabur. Yang satu menuai, yang lain menabur. Itu. Perempuan Samaria itu bukan pertama yang datang ke kota itu, saudara, menaburkan Injil. Bukan. Saudara tahu siapa yang pertama menabur Injil, saudara? Yohanes Pembaptis. Dia berkhotbah, bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Itu di dekat Samaria itu, kotanya si perempuan ini. Jadi, saudara, Yohanes Pembaptis sudah pernah menaburkan Injil itu di situ. Dan orang-orang Samaria juga percaya, saudara, kepada Pentateuch, 5 kitab Musa itu. Jadi ada andil daripada Musa juga yang dipakai oleh Tuhan. Jerihlah Musa membuahkan hasil bagi mereka, saudara. Sekarang murid-murid Yesus bisa menuai panen. Ya, Filipus, saudara tahu ya, Filipus seorang diaken itu. Dia akan datang ke Samaria, saudara. Dan membawa banyak jiwa kepada keselamatan. Nah, itu mungkin juga follow up daripada orang-orang yang sudah mendengar dari perempuan Samaria itu. Jadi semua itu kita tuh, saudara, dijadikan oleh Tuhan tuh mission. Mengerjakan mission semua. Kita itu masing-masing, saudara. Yang satu sudah tabur sedikit, mungkin lewat perbuatan dia. Aduh, ini terbuka ke orang Kristen beda ya, begini. Nanti ada orang lain lagi Tuhan kirimin, saudara. Oh iya, memang ikut Yesus tuh. Jadi terus menerus ada, saudara. Akhirnya percaya dia. Kerjasama sebagai gereja Tuhan itu, saudara. We are all missionaries. Bekerja satu tujuan, saudara. Menjadi alat Tuhan, mengabarkan Kristus di tengah dunia. Itu pengharapan satu-satunya, saudara. Jadi, kadang kita menabur, saudara, tetapi tidak menuai. Ya terus, saudara, nginjili orang nggak ada yang percaya. Ya itu memang begitu, tidak usah putus asa, saudara. Kadang kita menuai karena orang lain sudah menabur lebih dulu.
Gitu prinsipnya di dalam kitab suci. Jadi Tuhan yang memberikan kesuksesan saudara terhadap penginjilan itu. Bukan fasilitas kita. Ya, semuanya itu. Tidak ada satu orang pun boleh minder ataupun sombong menjadi saksi Tuhan. Kita semua sama, saudara, dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan memakai kesaksian kita untuk bisa mempertobatkan seseorang, saudara, sadarilah bahwa kita hampir pasti menuai di tempat orang lain pernah menabur. Tidak ada sombongnya, saudara. Tidak ada. Ya, Yesus berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Nah itu. Sebaliknya, saudara, kesaksian kita kepada orang lain, meskipun tidak bikin orang itu jadi percaya, jangan minder atau jadi putus asa, saudara. Kita tetap bisa bersuka cita. Ya, karena mengetahui bahwa orang lain dapat menuai dari kesaksian kita itu. Ya, jadi semua kita, saudara, bekerja sama. Kita sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap hasilnya bagaimana. Tugas kita adalah setia bersaksi bagi Injil Tuhan. Hasilnya itu Tuhan yang punya. Tuhan berkuasa menyelamatkan orang lain melalui gabungan kesaksian-kesaksian dari semua umatnya itu. Yang penting, saudara, dari contoh perempuan Samaria di sini adalah yang pertama, kita sadar bahwa tidak ada jalan lain menuju keselamatan bagi jiwa manusia selain di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama harus kita pahami. Dokter bisa menyembuhkan kita dari sakit, saudara. Ya, orang lain bisa membawa kita keluar dari kemiskinan. Tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan jiwa dari kematian. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian, dari murka Allah itu. Kalau kita sudah berteman lama, saudara, dengan seseorang itu, coba pikir, saudara, apakah kita itu tega biarkan mereka itu jalan menuju kebinasaan? Coba. Tuhan itu menaruh di setiap kita, saudara, di ladang-ladang pekerjaan kita masing-masing. Ya, seseorang itu di pinggir kita untuk kita saksikan kepada mereka, saudara, jalan keselamatan di dalam Kristus itu. Yang kedua, kita setia menjalankan tugas kita sebagai saksi Tuhan. Apapun panggilan saudara dari Tuhan, intinya cuma satu. Saudara harus ingat, saudara itu misionaris di tengah dunia ini. Saudara harus ingat tugas panggilan yang utama. Ya, itu memberitahu orang siapa yang selamatkan jiwa saya. Itu, saudara. Saya sudah bertemu juru selamat itu. Mari dan lihatlah dia. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.